الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jum'ah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur sepantasnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai macam nikmat. Allah berikan rahmat dan hidayah kepada kita, dan salah satu rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada hari ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu pula nikmat umur, nikmat kesehatan. Karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang mengaku dirinya berislam, beriman, sehat, tetapi belumlah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang hari ini langsung mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa sesungguhnya rumah-rumah Allah di dunia adalah masjid. Maka berbahagialah bagi mereka yang mensucikan diri, lalu dia masuk ke dalamnya menjadi tamu-tamu Allah, maka Allah yang akan menjamu tamu tersebut. Semoga insyaallah jamuan Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin dekat nikmat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia mendambakan kiranya diberikan kesempatan untuk mencicipi syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini insyaallah menjadi salah satu di antara umat-umat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini Allah masih berikan kesempatan hidup di alam dunia. Allah masih berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga kita sampai di bulan Sya'ban, tepatnya pada tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Artinya apa? Artinya kita sudah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, yang berarti setapak demi setapak, selangkah demi selangkah kita menyungsung masuknya atau menghadapnya kita bertemunya bulan suci Ramadan. Jamaah dimuliakan Allah, tentunya sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah sangat merindukan dan mendambakan kiranya kita bisa mencicipi nikmatnya berkah demi berkah di dalam bulan suci Ramadan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, manusia yang begitu banyak mendapatkan keberkahan, bahkan namanya sudah bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dijamin beliau masuk surga sebelum nabi-nabi yang lain. Tetapi saat mendengarkan akan masuknya bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling berbahagia, yang paling gembira mendengarkan kedatangan bulan suci Ramadan. Saking bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan, Rasulullah sudah membuat dirinya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Terbukti saat bulan Rajab masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bermunajat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, dan doa yang paling terbanyak diucapkan, dipanjatkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami bulan suci Ramadan. Pertanyaannya jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat memohon kepada Allah kiranya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan? Apakah Rasulullah tidak cukup mendapatkan berkah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup mendapatkan rahmat dari Allah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup diampuni dosanya, dijamin masuk ke dalam surga? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin segala-galanya. Tetapi kenapa Rasulullah bermunajat ingin sekali bertemu dengan bulan suci Ramadan? Ulama kita menyampaikan bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuat kita terteguh, ataukah menjadi sebuah isyarat kepada umatnya. Sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mendambakan, menginginkan dipertemukan dirinya di bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu jemaah dimulakan Allah, lewat doa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, bagi mereka yang ingin mendapatkan keberkahan demi keberkahan di bulan suci Ramadan, haruslah memperbanyak dirinya untuk bersiap-siap menghadapi, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Sebab orang yang tidak mempunyai persiapan dengan yang mempunyai persiapan, pastilah akan berbeda hasil yang akan dia tuai. Sebagaimana contohnya, kalau olahragawan ketika ingin memasuki pertandingan turnamen tahunan, taruhlah umpama timnas sepak bola Indonesia, sebelum memasuki turnamen sesungguhnya, pastilah mereka mempunyai program. Di antaranya adalah TC, Training Center. Dikumpulkan seluruh pemain-pemain. Di dalam TC tersebut dilakukan persiapan, pematangan strategi, pematangan taktik, pematangan mental dan fisik dan lain sebagainya, sehingga saat dia masuk pada turnamen pertandingan sesungguhnya, dia sudah telah mempersiapkan dirinya. Ada saja persiapan, terkadang hasil yang kita tuai tidak cukup memuaskan. Bagaimana kalau sudah tidak ada persiapan kita? Terlebih lagi yang namanya bulan suci Ramadan. Taruhlah ibarat bulan suci Ramadan ini adalah turnamen tahunan, pertandingan tahunan yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai hamba Allah yang ingin mendapatkan kemenangan di dalam turnamen itu, jauh-jauh harilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong pertandingan tersebut. Pertanyaannya jemaah dimulakan Allah, apa yang mesti kita harus persiapkan untuk menyongsong masuknya bulan suci Ramadan? Sebenarnya banyak sekali yang perlu kita persiapkan, tetapi sekurang-kurangnya ada 3 hal yang paling penting dan paling pokok harus kita persiapkan demi mendulang keberkahan atau kemenangan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya
Yang paling utama kita persiapkan adalah persiapkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bulan suci Ramadan bukanlah pertandingan yang biasa, tetapi pertandingan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memilah dan memilih orang-orang yang diundang untuk memasuki pertandingan tersebut. Syarat utama untuk masuk dalam pertandingan bulan suci Ramadan itu adalah iman dan takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat pengumumannya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diundang untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi syarat utama untuk kita masuk dalam pertandingan turnamen tahunan bulan suci Ramadan adalah iman dan takwa. Kenapa harus iman dan takwa? Karena kalau tidak dibarengi dengan iman dan takwa, kita bisa lihat orang Islam seluruhnya, mulai dari anak-anak, anak muda, orang tua, perempuan, laki-laki, saat memasuki bulan suci Ramadan, mereka antusias untuk memasuki pertandingan tersebut, masuk di lapangan turnamen. Tetapi karena dia tidak mempunyai iman, dia sedikit memiliki iman dan takwa kepada Allah, pasti kita lihat siapa yang menjadi pemenangnya. 10 pertama, 10 kedua, sudah kelihatan siapa yang berjatuhan, siapa yang kalah dalam turnamen itu. Sebab kenapa? Sebab mereka tidak membekali dirinya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalik daripada hikmah doanya, ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, berikan keberkahan di bulan Sya'ban. Dibalik doa Nabi meminta keberkahan, di antaranya keberkahan lezatnya tingginya iman dan takwa kepada Allah. Wa ballighna Ramadan. Karena lezatnya iman dan takwa ini, kita bisa meraih keberkahan demi keberkahan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, persiapan yang harus kita persiapkan untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, sehingga insya Allah kita memetik kemenangan di dalamnya. Yang kedua, yang paling penting adalah persiapkan ilmu diri ini. Persiapkan ilmu. Sebab kenapa? Sebab ilmu sangat menentukan diterima atau berkahnya sebuah amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya bahwa sesungguhnya barang siapa yang melaksanakan sebuah amal, melaksanakan sebuah ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, kata Rasulullah, maka amalnya itu akan tertolak. Ulama kita memaknakan tertolak di sini ada dua hal. Yang pertama, bisa jadi ditolak amal ibadahnya, batal amal ibadahnya, ataukah yang kedua bermakna tidak mendapatkan keberkahan sama sekali di balik ibadah yang dilakukannya. Imam Syafi'i, beliau dalam kalamnya mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kata beliau, barang siapa yang ingin mendapatkan bahagia di dunia, mendapatkan bahagia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, haruslah dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, haruslah dengan ilmu. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan demi keberkahan di bulan suci Ramadan, tentunya fa'alaihi bil ilmi. Pastilah akan berbeda bagi orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu saat dia beribadah. Pasti kelihatan perbedaannya. Maka sekali lagi, persiapan yang harus kita persiapkan adalah persiapkan ilmu kita. Minimal tentang fikih di bulan suci Ramadan yang bisa membatalkan atau memakruhkan puasa kita, dan aturan-aturan main di dalam bulan suci Ramadan. Minimal kita harus paham dan mengerti apa-apa yang terkait di bulan suci Ramadan. Dengan demikian insya-Allah kita akan mendulang keberkahan demi keberkahan di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, jemaah dimuliakan Allah,
yang perlu kita persiapkan dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, sehingga kita mendulang keberkahan di dalamnya. Yang terakhir adalah persiapkan fisik kita, persiapkan jasmani kita. Sebab puasa di bulan suci Ramadan itu membutuhkan fisik yang sehat, membutuhkan fisik yang kuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah sudah membiasakan dirinya melaksanakan puasa sunnah. Sebab kenapa? Sebab Nabi membiasakan dirinya. Saat Nabi sudah membiasakan dirinya, ketika masuk di bulan suci Ramadan, beliau tidak kaget lagi, beliau tidak berat lagi untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jamaah dimulakan Allah, persiapkan fisik kita, karena sesungguhnya puasa itu menyebabkan orang sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu menyehatkan. Semoga kita yang hadir di tempat ini insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dipanjangkan umur dan usia kita, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ballighna Ramadan, untuk masuk di bulan suci Ramadan, dan di dalamnya kita akan meraih mendulang keberkahan demi keberkahan sebagaimana yang kita dambakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fina al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.